Nah gini nakama, tahun 2025 itu kisah One Piece tuh akan mengguncang dunia baru loh. Kenapa? Karena setelah bertahun-tahun mengebangun ketegangan itu, Eiichiro Oda itu akhirnya mengungkapkan bahwa banyak perubahan besar telah menanti di sana, baik di manga maupun dalam proyek besar lainnya loh ya. Elbaf yang selama ini jadi tempat yang tenang bagi Straw Hat Pirate dan juga para raksasa sendiri tak akan bertahan lama loh dalam kedamaian itu. Ketika seorang karakter misterius datang di sana, dunia bisa aja benar-benar berubah kan. Oda juga memberi petunjuk tentang Blackbeard yang akan mengguncang dunia dengan kekuatan gempa miliknya itu. Dan lebih banyak lagi teman-teman, bahwa Holy Knight sendiri yang bakal muncul itu juga akan menambah ketegangan luar biasa. Nah tapi itu belum semua nih, kita juga akan melihat banyak proyek besar dalam kisah One Piece lainnya. Mulai dari musim baru adaptasi live action itu hingga film baru nih yang bakal memanjakan nakama semuanya kan. Semua ini jelas akan mengarahkan ke petualangan besar lainnya. Nah kemungkinan pertemuan epik antara Sang dan juga Blackbeard itu serta rahasia-rahasia besar yang akhirnya terungkap itu kian mendekati lagi. Nah apakah One Piece akan menuju ke akhir besar yang penuh dengan kejutan itu? Yos, ini menarik nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama, ya sebagai bentuk support kalian semuanya nih untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika Sang Joy Boy itu. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Jadi ya teman-teman, kita tahu ya bahwa chapter 1135 itu telah menjadi penghebohan tersendiri di kisah Elbaf, dan itu menjadi sebuah momentum baru kisah One Piece ke depannya. Kenapa? Karena ini di penghujung akhir Desember nih, dan itu semuanya menjadi daya tarik tersendiri karena di 2025 segalanya menjadi menarik. Ya kalian benar nih, tahun 2025 itu memang hampir tiba ya. Kisah One Piece sedang bersiap untuk menjadi perubahan besarnya. Selama jam pesta itu, Eiichiro Oda itu sang pencipta One Piece telah memberikan sedikit bocoran ya tentang apa yang akan terjadi di tahun depannya. Rasa-rasanya itu sangat menjadi momentum menarik lagi. Tahun depan sepertinya akan penuh dengan kejutan dan perubahan besar loh, baik untuk manga maupun proyek-proyek One Piece lainnya. Kita tahu bahwa Oda tidak pernah kekurangan ide kreatif kan. Nah kali ini dia kembali memberikan banyak petunjuk yang pastinya bakal bikin kita semuanya penasaran kan. Salah satu hal yang diungkapkan oleh Oda Sensei itu adalah bahwa kisah One Piece akan terus berkembang di luar Elbaf, tempat yang sedang dijelajahi oleh kelompok Straw Hat Pirate ya. Ya Elbaf memang tempat yang penuh kedamaian dan juga ketenangan, tapi tampaknya ketenangan ini akan terganggu oleh kedatangan seseorang yang sangatlah mirip dengan siapa? Ya kalian pasti tahu lah. Elbaf selama ini terasa seperti tempat yang penuh dengan suasana santai, bahkan sempat panel terakhir di bab terakhir manga itu kita sempat melihat suasana yang begitu tenang. Namun Oda mengatakan bahwa kedamaian itu tidak akan bertahan lama loh, karena seseorang yang akan datang dan merubah semua itu sebuah bencana besar mungkin akan terjadi. Kalian mungkin telah membayangkan sosok tersebut mirip dengan Sang Yonko dunia baru kan? Kita juga sudah tahu bahwa beberapa Holy Knight telah tiba di sana, termasuk seorang pria yang diduga adalah saudara kembar dari Shanks kan? Selain itu ada seorang lagi Holy Knight yang muncul, dan keberadaan mereka tentu saja memberikan ancaman besar bagi ketenangan Elbaf itu. Tapi apakah itu hanya dua orang saja? Kita rasa ya bisa aja tidak ya. Oda sepertinya memberikan petunjuk lain bahwa itu hanyalah permulaan. Mungkin kita akan melihat lebih banyak lagi Holy Knight yang akan muncul di sana nih. Bahkan mungkin ada Gorosei atau figur kuat lainnya yang muncul di Elbaf. Nah apa yang menarik? Ya mereka bisa tiba-tiba begitu aja datang tuh, entah dengan cara teleportasi atau bahkan melalui cara-cara lain yang mungkin bisa mengejutkan kita semuanya. Tetapi dengan menggunakan segel yang mirip dengan Gorosei lakukan di Ekid itu menjadi daya tarik tersendiri ya. Segel Baphomet itu apakah beneran dari Im sama, atau mereka keluarga V Garland Holy Knight itu memiliki caranya tersendiri? Itu menarik loh. Kedatangan lebih banyak Holy Knight itu kemungkinan akan membawa perubahan besar dalam cerita itu sendiri. Bisa jadi mereka ini adalah musuh besar yang menguji kekuatan Straw Hat Pirate. Mungkin juga mereka akan memberikan kesempatan bagi Luffy dan juga nakama lainnya untuk belajar lebih banyak tentang kekuatan baru itu, terutama jika pertarungan melawan Gorosei atau bahkan Imo akan segera terjadi kan. Ada satu hal yang menarik lagi dalam cerita ini, yakni tentang potensi pertarungan antara Luffy dan juga sosok lain di Holy Knight itu yang bisa jadi akan sangat penting untuk perkembangan cerita ke depannya.
Namun ada satu lagi yang lebih mengejutkan cuy. Oda juga memperlihatkan bocoran bahwa ada salah satu orang yang benar-benar mengguncang dunia itu. Ketika Oda berbicara tentang seseorang yang akan mengguncang dunia, kita rasa kita semua sudah bisa menebak siapa dia kan? Ya, Blackbeard sob. Siapa yang bisa mengguncang dunia selain dia tuh? Dan kekuatan gempa Gura-Gura Nomi miliknya itu yang bisa menyebabkan daya ledak yang luar biasa. Blackbeard sendiri memang sudah lama menjadi salah satu tokoh yang sangatlah menarik ya. Dengan ambisi besar yang tidak pernah berhenti itu, kita rasa ini adalah pertanda besar bahwa rencana besar Blackbeard itu akan terungkap lebih lanjut di 2025-nya. Oda juga memberikan beberapa petunjuk tentang proyek-proyek besar lainnya yang akan datang. Kita juga sudah tahu ya bahwa adaptasi live action One Piece yang dibuat oleh Netflix itu akan melanjutkan cerita ke musim keduanya. Mungkin banyak yang ragu dengan adaptasi itu, tetapi kita rasa banyak orang yang makin penasaran dengan bagaimana kisah ini diterjemahkan ke dalam bentuk live actionnya. Selain itu, kemungkinan akan ada film baru yang One Piece rilis tuh. Ini tentunya akan mendapat daftar panjang proyek besar yang sedang digarapnya. Tak hanya itu nakama, kita juga akan melihat One Piece mendapatkan remake yang bisa jadi menawarkan pengalaman baru bagi para penggemar kan. Nah, jadi selain manga yang terus berjalan itu, tahun 2025 juga akan menjadi tahun yang penuh dengan proyek-proyek yang mengiringi kisah One Piece. Oda tampaknya memang tidak ingin kita berhenti berpikir tentang One Piece meskipun ada banyak proyek lain yang sedang berjalan. Ini adalah kesempatan untuk melihat bagaimana One Piece itu berkembang tidak hanya dalam manga tetapi dalam berbagai media lain kan. Tentu saja kita juga harus memikirkan bagaimana semua itu akan mempengaruhi perkembangan cerita di manga itu sendiri. Kita saat ini masih berada di Elbaf ya, tapi Oda mengatakan bahwa kita akan mulai melihat lebih banyak lagi apa yang terjadi di luar sana. Mungkin kita akan mendapatkan lebih banyak informasi tentang Akagami Shanks, Blackbeard maupun Gorosei itu sendiri, yang semakin mendekatkan kita pada pertempuran besar yang sudah lama dinantikan kan. Dan jangan lupa nakama, revolusi yang sedang terjadi di dunia ini dengan kelompok seperti tentara revolusioner yang tampaknya akan kian aktif lagi. Pada akhirnya kita bisa mengharapkan bahwa tahun 2025 itu akan menjadi tahun yang sangatlah menarik bagi para kisah One Piece kan. Dengan banyak petunjuk dan perkembangan yang sudah datang, kita rasa bahwa kita akan semakin dekat dengan puncak cerita yang sudah lama kita tunggu-tunggu. Nah, di sini kita akan melihat banyak kejutan lainnya ya, pertaruhan epik itu yang akan segera terjadi di Elbaf itu sendiri, karena mereka itu mengincar Loki loh. Pangeran Elbaf tersebut seharusnya sekarang ini sudah ada dalam masalah nih, karena dua orang penting misterius itu telah diperlihatkan kekuatannya bisa mengalahkan raksasa dengan mudah. Bagaimana dengan Loki? Ya, menarik ditunggu. Jadi kesimpulannya nakama, tahun 2025 kisah One Piece memang menjanjikan petualangan yang penuh ketegangan dan kejutan ya. Kelanjutan cerita Elbaf, kehadiran Holy Knight, potensi konflik antara sang Blackbeard, para penggemar akan disuguhkan dengan dinamika yang kompleks dan menarik. Oda memang telah menyiapkan panggung pertaruhan epik itu dan pengembangan karakter mendalamnya. Kehadiran sosok misterius yang dapat menguncang dunia menambahkan lapisan baru, memicu rasa penasaran dan juga siapa yang akan menjadi kunci dalam kekacauan di Elbafnya nanti. Karena kita ingat kedamaian Elbaf yang selama ini menjadi tempat berteduh bagi para bajak laut itu, akan ada sesuatu yang terguncang besar di sana. Mungkin itu mengisyaratkan konflik ini akan memperlibatkan Holy Knight, Gorosei dan tentunya Blackbeard yang bisa saja ikut serta mengguncang dunia baru sendiri dengan kekuatan Gura-Gura Nomi kan. Selain itu nakama, proyek ini luar biasa karena musim keduanya adaptasi live action Netflix itu film terbaru One Piece akan kembali keluar lagi. Jadi kita sudah siap menyaksikan tahun 2025 itu dengan sangat excited ya. Nah, sepakat tentang semua hal itu nakama. Jadi terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.